Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Administrasi dan Supervisi Pendidikan akan menampilkan hasil diskusi kami tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama, saya perkenalkan anggota kelompok saya dulu, yaitu yang pertama saya Nelly Andriani sebagai moderator, Raul Ariel, dan Yogi Seprio. Untuk selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Raul Ariel. Kepada Raul Ariel dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Boleh yang pokok pembahasan materi. 1. Pengertian dasar dan prinsip administrasi pendidikan. Yang kedua, pentingnya dan peranan administrasi dalam pendidikan. Yang ketiga, tujuan dan fungsi administrasi pendidikan. Dan yang keempat, proses dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Pengertian dasar dan prinsip administrasi pendidikan. A. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi menurut para ahli. Calvin Grider pada tahun 1961. Keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikut sertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha mencapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya, menurut para ahli, Oteng Sutisna pada tahun 1983, yaitu suatu peristiwa mengkoordinasikan kegiatan yang bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak. B. Dasar dan prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama, prinsip efisiensi. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas dan pengelolaan. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif. Dan yang kelima, prinsip kerjasama. Yang akan dilanjutkan Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pentingnya dan peranan administrasi dalam pendidikan. Pentingnya dan peranan administrasi dalam pendidikan, yaitu pelaksanaan administrasi pendidikan mempunyai peran yang sangat penting terkait dalam berbagai bidang, baik pencatatan, surat menyurat, bahkan masalah hukum, sosial maupun ekonomi dan lain-lain. Sistem pengelolaan data administrasi pendidikan mampu mengakomodir berbagai keperluan perorangan, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta maupun kepentingan penelitian mahasiswa. Dan materi ketiga yaitu tujuan dan fungsi administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan dari administrasi pendidikan adalah agar semua kegiatan
agar semua tujuan administrasi pendidikan. Tujuan dari administrasi pendidikan adalah agar semua kegiatan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, administrasi pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada pimpinan sekolah dalam melaksanakan kepemimpinan sekolah agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien. B. Fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan ada 4, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengkoordinasian, fungsi pengarahan, fungsi pengawasan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan untuk materi selanjutnya, yaitu materi keempat, yaitu proses dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Proses administrasi pendidikan meliputi yang pertama itu perencanaan atau planning, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yang ketiga yaitu perangsangan atau actuating, dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Yang B, ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi yang pertama yaitu administrasi tata letak sekolah. Itu meliputi struktur organisasi tata usaha, otorisasi dan anggaran keuangan sekolah, permasalahan kepegawaian, permasalahan perlengkapan dan pembukuan keuangan. Yang kedua, administrasi personel guru dan pegawai sekolah, meliputi organisasi guru-guru, permasalahan pengangkatan dan penetapan guru, rencana orientasi guru baru, dan pelatihan guru. Yang ketiga, administrasi peserta didik, meliputi perkumpulan peserta didik, permasalahan kesejahteraan peserta didik, bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik. Yang keempat, supervisi pengajaran, meliputi usaha membangkitkan semangat anggota struktur sekolah dalam menjalankan tugasnya, pencarian metode baru dalam kegiatan belajar mengajar, dan cara-cara penilaian dalam proses tersebut. Yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, meliputi merealisasikan kurikulum sekolah, menyusun kurikulum, dan mempedomaninya dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah, meliputi pemilihan letak dan luas tanah yang diperlukan, jumlah dan luas ruangan yang digunakan, penggunaan fasilitas sekolah, dan pemeliharaan serta alat-alat yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, hubungan sekolah dengan masyarakat, meliputi menjalin hubungan kerjasama yang bersifat pedagogis, sosiologis, dan produktif untuk menguntungkan kedua belah pihak. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Jika ada salah dan jangan dimaafkan. Saya selaku moderator dan sekaligus anggota-anggotanya meminta maaf jika ada kesalahan. Demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.